Nah nih dipanaskan, ini panas. Kalau dipanaskan maka dia pindah ke atas, yang dingin pindah ke bawah. Terus lagi pindah ke atas lagi, pindah ke bawah. Yang panasnya pindah ke atas, yang dingin ke bawah. Terus begitu. Itu dia adalah konveksi. Itu continual. Terus gitu. Kenapa harus lidah? Karena cara pindahnya begitu. Kalau padat nggak mungkin begitu. Ya. Fluida itu bisa gas, bisa nggak? Fluida bisa gas nggak? Halo. Fluida itu apa aja? Liquid, cair, gas, Pak. Bisa liquid, liquid ya, cair ya. Bisa cair, gas bisa nggak gas? Bisa, Pak. Gas Bisa, bisa. Pak. Ini bisa gas, bisa cair. Tapi nggak mungkin padat. Ini bisa cair, bisa liquid. Fluida tuh bisa itu. Mekanika fluida tuh belajar perpindahan gas, bisa mekanikanya gas, bisa mekanikanya cairan. Kalau mekanikanya ini namanya mekanika saja. Itu ya. Ada yang mau ditambahin, ada yang mau dibahas? Ini ada pindah fisik, ini tidak ada, ini cuma getar di tempat. Ini getar karena suhunya makin tinggi, makin bergetar. Makin getar karena rapat, kena sebelah. Sebelahnya makin bergetar. Makin bergetar, kena sebelahnya. Itu cara pindah panasnya. Tanpa perpindahan panas molekul. Kalau ini justru ada aliran molekul. Alirannya bisa alami, bisa paksa. Yang penting ada aliran fluida, ada percampuran, ada perpindahan fisik molekul. Ya, ada dua tuh ya, ada phos, ada di sini nggak dibilang ya. Ini yang tidak untuk menambah laju aliran panas dengan konveksi bisa dilakukan movement. Movement awalnya kan dapat dibantu dengan pompa atau diaduk. Ini namanya force convection. Yang tidak pakai ini itu namanya natural convection. Ada dua convection jadi ya. Natural, ada force. Ini mekanismenya nih. Pertambahan suhu menyebabkan ekspansi dan pengurangan density. Density berkurang. Kalau density berkurang, maka dia naik ke atas. Yang lebih berat ke bawah. Terus begitu. Jadi kenaikan temperatur menyebabkan pengurangan density. Density kata Archimedes, kalau density-nya turun, maka dia adanya di atas, naik. Itu bukan Archimedes. Benda yang berat adanya di bawah, yang lebih ringan ada di atas. Yang density-nya lebih tinggi di bawah. Gitu. Jadi dipanaskan, density turun, naik lagi, dan seterusnya. Radiasi, coba dibaca. Ini unik nih radiasi. Gelombang elektromagnet, Pak. Pakai gelombang, dia ngikut gelombang. Pindahnya, panasnya itu ikut gelombang, ikut aliran gelombang. Tidak perlu benda padat, tidak perlu fluida. Jadi pindah panas yang bisa melalui vakum adalah pindah panas yang bisa melalui ruangan tanpa udara adalah Radiasi. radiasi.
Apalagi tuh di itu tuh. Ada lagi tuh. All matter emit electromagnetic radiation. All matter apaan? Apa artinya? Seluruh zat, Pak. Seluruh materi Iya. meradiasikan atau memancarkan radiasi elektromagnetik. Jadi pindah panas eh, radiasi bisa dari setiap benda yang suhunya di atas zero, di atas nol. Makin besar suhunya, makin besar energi yang diradiasikan. All matter, nih, all matter. Nah, kalau di sini enggak, di sini ini dari mana pindah panasnya? Nah, dibilang ya, dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ini pindah panasnya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalau ini dari mana? All matter yang suhunya di atas zero. Ini penjelasannya. Nih, kalau ini ada tiga benda, kalau radiasi, apapun dia akan memberikan radiasi panas. Asalkan apa tadi? Syaratnya apa? Suhunya di atas 0 absolut. Suhunya di atas nol absolut. Jadi dia ngasih ke sebelahnya. Sebelahnya ngasih ke dia. Nanti kalau ada sebelahnya lagi, ini ngasih ke dia ngasih ke sini. Ini ke sini, ini ngasih ke sana, ini ngasih ke situ. Jadi lebih rumit dari konveksi, lebih rumit dari radiasi. Setiap benda saling meradiasikan. Cuman kalau ini suhunya lebih rendah, lebih tinggi dari sebelahnya, maka lebih banyak yang dari katakanlah saya tulis ya. Katakanlah ini namanya A, ini B, ini C. Kalau suhu A lebih tinggi dari B, maka yang dikasih ke B dari A lebih banyak dari yang didapat dari B ke A. Ngerti nggak? Jadi total generalnya tetap aja banyakkan A ke B netnya. Paham? Saya ulangi. Kalau A lebih tinggi dari B, maka A ngasih lebih banyak ke B daripada B ngasih ke A. Ya. Terus yang dikasih sama B ditangkap oleh A. Jadi saling give and take. Dia memberikan, dia juga menerima. Jadi nanti ada netnya. Ngerti nggak? Ada pertanyaan? Tetap saja netnya lebih banyak dari yang suhunya lebih tinggi. Jadi seolah-olah arahnya tetap aja total generalnya banyakkan ke sana. Banyakkan A ke B daripada B ke A. Tapi dia dua arah. Kalau di sini cuma satu arah. Ini cuma satu arah. Tuh lihat tuh arahnya tuh. Ini ke sana, ini ke sini. Ini T-nya lebih tinggi dari ini. Ini screen-nya kelihatan kan? Ya. Ini arahnya dari sini ke sana. Ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Ini lebih tinggi, lebih rendah. Kalau ini dari segala arah. Asalkan benda tersebut T-nya lebih besar dari 0. Itu radiasi. Ada pertanyaan? Konduksi, konveksi, radiasi. Coba dia ngejelaskan bedanya. Silahkan. Gantian yang belum. Kalau konduksi gimana? Konveksi gimana? Radiasi gimana?
Siapa? Salah benar nomor 2. Ini coba dulu. Pada apa? Konveksi pada apa? Radiasi apa? Terus nanti nambahin gitu. Satu hal yang paling mendasar, konduksi apa? Itu perpindahan panas melalui media perantara. Yaitu molekulnya nggak berpindah, Pak. Terus dia terjadi di benda padat. Molekulnya berpindah nggak? Tidak, Pak. Nggak berpindah, ya. Oke, orang kedua, konveksi. Pak, boleh Pak? Ya, Konveksi perpindahan panas karena ada campuran fluida. jadi pindah fluidanya bergerak. Berpindah Itu gitu ya. Pindah permanen gitu ya, pindah gitu ya. Iya Pak. Oke, orang ketiga, radiasi. Radiasi itu perpindahan panas yang tidak menggunakan media, Pak. Terus radiasi juga bisa mengantarkan panas di ruangan kedap udara, Pak. Iya. Oke. Orang keempat, ada yang mau nambahin? Mana aja? Boleh yang mana aja pilih. Konduksi boleh tambahin. Ada lagi nggak yang bisa ditambahin? Molekulnya tidak pindah, jadi bagaimana? Molekulnya kan tidak pindah tuh secara fisik, ya. Jadi gimana dong bisa itunya, bisa pindahin panasnya? Konduksi. Kan molekulnya nggak bergerak, terus dia gimana gitu ya? Kan temperaturnya tinggi nih Pak, kan dia molekulnya padat, terus kena temperatur tinggi, akhirnya molekulnya yang satu nih istilahnya getar bergerak lah, nah terus dia nimbulin efek ke molekul sebelahnya. Kasih ke sebelahnya. Ya, terus begitu sampai sebelahnya bergetar lagi. Ya, sebelahnya bergetar terus ke sebelahnya lagi. Sebelahnya bergetar lagi, gitu. Iya, iya. Terus sampai ujungnya. Iya, Pak. Ya, itu pindah panasnya. Jadi ini makin bergetar karena sebelahnya tadinya tidak terlalu bergetar, makin bergetar juga. Karena sebelahnya tadinya kurang bergetar, makin bergetar juga, dan seterusnya sampai ke ujung yang lain. Ya, makin Pak. bergetar berarti suhunya makin tinggi. Ya, iya Pak. Tinggi. Oke. Berikutnya ada yang mau nambahin lagi? Di mana aja boleh, konveksi boleh, radiasi boleh, konduksi boleh. Dari gambar ini juga boleh nih. Apa yang kamu ngerti nih dari sini, dari sini, dari sini. Gambar juga boleh. Apa yang kamu ngerti? Ini juga kunci nih. Kalau konduksi gambarnya begini, ini namanya profil suhu. Nih garis lurus, garis lengkung, ini namanya profil suhu. Kalau ini nggak tahu gambar profil suhunya gimana ya. Ini agak susah nih. Ini nggak tahu gimana nih, karena dia bukan melalui fluida kayak gini, bukan melalui benda padat kayak begini. Ini boleh juga nih kalau ada yang menemukan profil suhunya bagaimana juga boleh nih. Tapi saya belum tahu nih seperti apa nih. Kalau konduksi begini, konveksi begini. Apa yang kamu lihat? Coba apa yang kamu ini kan? Ini luar ini fluida, ini luar ini fluida, ini benda padat, ini benda padat, ini benda padat. Apa yang kamu tahu dari sini? Apa yang kamu ngerti dari ini?
Kalau di itunya nggak ada, ada apa enggak ya? Mungkin di sana sini adanya. Kalau di buku ada mungkin di sana sini itu. Ini saya kumpulin jadi satu. Apa yang kamu ngerti dari ini dengan dari ini? Ini ada di sini tuh ya. Ini kidatnya ada di sini. Ini kidatnya ada di sini, ini kidatnya ada di sini. Bukan di benda padatnya. Apa yang kamu ngerti? Kan artinya apa? Diomongin, diceritakan. Silakan. Bebas apa ceritanya? Makin diem aja makin nggak ngerti lah, makin kecilnya. Kalau konveksi, cerita aja nih dari gambar ini apa cerita kamu? Silakan, bebas. Santai nih. Ini ada T1, T3, T4 lah. Jangan satu melulu. Ini ada tulisan T juga nih. Ini T5, T6 misalnya. Lihat gambar itu apa yang kamu ngerti? Oh, saya takut. Ini gambar apa nih? Ini gambar apa nih? Halo. Lihatnya dari sini. Apa nih? Itu yang konduksi. Apa tuh? Salah. Tadi kiri ke kanan. Apa yang kamu bisa ceritakan? Baca dulu juga boleh. Jangan kelamaan, habis waktunya. 1:20 udah. Ini kelihatan sharing nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, apa nih yang kamu ngerti? Konduksi pada dalamnya harusnya nih. Benda Benda padat. padat. Satu begitu. Terus berarti dari apa nih? Ini yang sini nih, permukaan ini. Dari ini apa nih? Suhu ke ngomong aja apa nih? Ini suhu apa? Ini suhu apa? Nggak ada yang salah kok. Narasikan kalau dijelaskan. Ini ke sini. Ini tandanya kalau ada soal-soal bahwa itu adalah konduksi. Soal nggak ada gambar, tapi ada ceritanya. Nah ini ceritanya apa kali ini? Ini di sini, ini di sana. Berarti apa? Suhu di ke kalau saya yang ceritain mah lupa nanti kamu biar kamu dapat aja. Gambar ini artinya apa? Baca dulu juga boleh lah, ada nggak di sini? Dari mana ke mana? Ini. Dari T2 di mana? T1 di mana? Dari suhu lebih panas, Pak. Dari ulangi Dari suhu yang lebih panas ke
yang lebih rendah. Apalagi tambahannya? Bisa baca di sini. Ada di sini nih. Dari yang lain nambahin. Ke suhu permukaan T1 bukan, Pak? Iya, tapi apa? T2 di mana? T2-nya di mana? T1-nya di mana? Ini apaan nih? Side apa side? Pada sisi yang satu ke Yang sisi yang satu. lain. Terus? Nih. Surface temperature. Surface temperature apaan? Suhu permukaan. Jadi pindah panasnya dari suhu permukaan. Apa? Suhu permukaan T2 pada satu sisi Dengan dengan suhu permukaan T1 pada sisi yang lain. Nah, jadi coba lihat di sini. Tuh. Jadi pindah panasnya dari suhu ke sini. Coba pakai bahasamu sendiri apa? T2 pada suhu permukaan ini bukan? Suhu Iya, ini Pak. nih, permukaan ini ke suhu permukaan yang lain ini bukan? Iya, Pak. Kuncinya dari Iya, Pak. suhu permukaan ke suhu permukaan benda padat, itu kuncinya. Suhu permukaan benda padat yang satu ke suhu permukaan benda padat tersebut, suhu permukaan yang lain benda padat tersebut. Itu. Jadi dari suhu permukaan ke suhu permukaan. Ya, lihat nih. Nih, suhu permukaan ke suhu permukaan. Kalau konveksi, nih konduksi dari permukaan ke permukaan. Kalau konveksi, ini benda padat, ini fluida, ini benda padat. Pindah panasnya dari ini apaan? Ini sama ini bukan? Ini namanya ke atau dari ke. Siapa yang mau coba? Pindah panasnya dari ke atau dari ke. Ini fluida. Ini namanya apa tadi? Ini namanya apa tadi? Suhu permukaan. Suhu permukaan benda padat. Ini Iya. ke fluida, suhu fluida atau pindah panas dari suhu fluida ke Suhu permukaan benda padat. benda padat. Ini konveksi. Ada pertanyaan. Nah, ini sebenarnya di fluida nih. Pindah panasnya di fluida, tapi dari permukaan benda padat ke fluidanya, ke apa ya bilangnya ya. Ini fluida yang dekat permukaan benda padat gitulah. Fluida yang paling dekat sama permukaan benda padat, atau biasanya sih disebutnya suhu permukaan benda padat, suhu permukaan, surface temperature.
ke fluida atau fluida ke permukaan benda padat. Tergantung mana yang tinggi. Kalau yang tinggi dari permukaan benda padat, gambarnya begini melengkungnya. Kalau yang tingginya dari fluida, gambar melengkungnya begini. Dah, ada yang mau ulangi? Pindah panas konduksi dari mana ke mana, pindah panas konveksi dari mana ke mana. Silakan. Ulangi. Dari soal biasanya petunjuknya ini nih. Nggak ada gambar, nggak ada dibilang pindah padat atau tidak, cuman dibilangnya ini. Pindah panas dari suhu mana ke suhu mana, dari suhu mana. Itu kamu tentukan, itu konduksi atau konveksi. Yang ini dulu, kalau konduksi pindah panasnya dari, ulangi yang tadi dijelaskan, yang tadi kamu dapat. Jangan kelamaan, waktunya habis. Pindah panasnya dari, kalau konduksi, kalau konveksi dari permukaan satu ke permukaan yang lainnya, Pak. di benda padat ya. Itu yang mana? Iya, Pak. Konduksi. Konduksi. Kalau konveksi? Konduksi, Pak. Kalau konveksi? Kalau konveksi dari permukaan benda padat menuju ke liquid, Pak. Ke liquid, ke fluida. Fluida. Atau sebaliknya? Ya, fluida. Ya. Itu bedanya. Ya, kalau Pak. di soal gitu. Ntar kita lihat soal. Lihat soalnya aja dulu, belum mengerjakan. Ya. Nah, kalau radiasi yang lain, dari mana ke mana? Gambarnya ganti. Atau sebelumnya, ini artinya apa nih? Ada tulisannya tapi. Ini artinya apa? Ini profil suhu apa nih? Ini profil suhu ya, profil suhu. Ini profil suhu dari konduksi saja, konveksi saja atau apa? Konveksi saja, Pak. Hah? Profil suhu dari Konveksi saja ya, Pak. konveksi saja, bukannya begini. Ini konveksi, ini konduksi. Berarti yang ini Gabungannya, Pak. ini gabungan. Konduksi. Profil suhu gabungan, konduksi konveksi. Ini satu konduksi, satu konveksi. Ini profil suhu gabungan. Ini profil suhu konduksi. Jadi berubahnya secara linear. Tuh. Kalau ini berubahnya secara apa nih, eksponensial apa nih, non linear. Ya, perubahannya yang seperti ini. Ini kalau T permukaan yang lebih tinggi, ini kalau T fluida yang lebih tinggi. Ini permukaan ke fluida, ini fluida ke permukaan. Ini gabungan. Apa yang kebaca dari sini? Nih gambar yang melengkung begini, gambar yang melengkung gini. Nah ini aja lah satu nih. Apa yang kebaca dari sini? Perubahan suhu pada apa, bagaimana? Ini perubahan suhu nih. Jadi di sini gini, ke sini makin seperti itu. Ini suhunya begitu, ini suhunya begitu. Berubah suhunya begitu, ini berubahnya begini. Dan seterusnya. Kalau di sini berubah suhunya linear. Setebal ini sekian, suhunya sekian. Ke sini suhunya sekian, ke sini suhunya sekian, sampai dengan permukaan. Ya ini artinya apa nih? Yang kamu bisa jelaskan. Kalau pada konveksi perubahan suhunya tidak linear, satu, terus apa nih? Di sini lah nih, saya ini di sini nih. Ini apa nih? Ini yang saya lingkarin nih. Nih. Apa yang bisa kamu ceritain? Oh, kamu
Ceritakanlah. Perubahan suhu pada. Ini kan sama tuh ya. Juga ikut berpindah, Pak. Ini sama kan ya? Ini sama sama ini ya? Apa samanya tuh? Ini sama nih. Tuh. Dekat-dekat permukaan. Ini dekat-dekat permukaan. Apa samanya? Atau kamu cari sendiri ya. Nanti kamu cari sendiri. Nggak usah dijawab sekarang. Kamu cari sendiri lah. Ini nih. Ini sama ini. Jadi dia linear, ini tidak linear. Kalau ini nggak tahu profil suhunya bagaimana, tapi yang jelas pindah panasnya dari satu arah atau berbagai arah. Radiasi. Berbagai arah, Pak. Berbagai arah. Memang totalnya tetap saja yang dari suhu yang lebih tinggi meradiasikan panas lebih banyak daripada yang suhunya lebih rendah. Kalau TA lebih besar dari TB, maka radiasi dari panas dari A itu jauh lebih tinggi dibandingkan dari A ke B dibandingkan dengan B ke A. Jadi akhirnya nanti ini dikurangin, ini akhirnya banyakkan yang ke kanan. Begitu juga yang ini. Kalau misalnya C lebih besar dari A, maka panas yang diradiasikan dari C ke A itu akan lebih besar daripada panas yang diradiasikan dari A ke C. Yang diradiasikan dari A akan diserap oleh C. Jadi nanti total jenderalnya kalau TC lebih besar dari TA tetap aja, atau terbalik tadi ya. Saya ulangi. Kembali nggak saya ceritanya tadi. Oke, kalau TC, saya ulangi ya. Kalau TC lebih besar dari TA, maka panas yang diradiasikan dari C ke A itu akan lebih besar dibandingkan A ke C. Jadi total jenderalnya panas radiasinya larinya ke A. Ada pertanyaan? Dan seterusnya. Nah, nanti ini harus dijumlahkan nih. Berarti panas radiasi dari C berapa? Dilihat ke A, dilihat ke B. Nanti kalau ada yang lain begitu. Jadi ini rumit. Radiasi itu rumit karena berbagai arah. Setiap benda yang di atas 0 Kelvin meradiasikan panas. Kalau ini enggak. Kalau ini panas pindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Suhu tinggi, suhu rendah. Suhu tinggi, suhu rendah. Enggak akan terbalik. Searah. Ini searah aja dari tinggi ke rendah. Kalau ini enggak, panas radiasi dari semua benda yang di atas 0 Kelvin. Itu repotnya radiasi. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan enggak? Udah cukup jelas, Pak. Jelas. Masuk ke konduksi. Konduksi itu ada plat, ada pipa. Ini ada plat, ada pipa. Plat ada satu lapis, ada berlapis. Pipa ada satu lapis, ada berlapis. Kita lihat plat. Ya. Kamu perlu semuanya apa enggak ya? Mungkin nanti ada yang saya potong-potong kali. Tidak semuanya ya. Beda sama energi atau pembangkit. Kalau pembangkit semuanya dipelajarin. Ya, mungkin tidak sedalam energi sama pembangkit. Oke, kita lihat nih. Teorinya kalau mau lihat di ini udah ada ringkas ini. Mau diringkas, kalau mau dilihat di ini ada di ini teorinya. Conduction through a flat plate. Konduksi melalui plat datar. Ini salah satu lapis. Pakainya Fourier. Ini namanya hukum Fourier. Hukum Fourier untuk pindah panas ini.
ini sudah steady state. Jadi tidak berubah-berubah lagi. Nah, kalau yang tidak steady, dq sama dengan A dt per dx. Ini artinya apa? Q dot tergantung dari A, Q dot tergantung dari dt, Q dot berbanding terbalik dengan dx. Artinya apa? Kalau A-nya makin besar, Q dot-nya makin besar. dt-nya makin besar, dt itu T2 dikurangi T1. Maka Q dot-nya makin besar. Kalau dx itu tebal. Kalau makin tebal, Q dot-nya makin naik, makin kurang? Makin kurang, Pak. Makin kurang. Makanya kalau bahannya sama, musim dingin, bajunya tebal. Kalau musim panas, baju atau ya musim panas lah, bajunya tipis atau yang ya konduktivitasnya tinggi. Kalau dari tebal tipisnya dia lebih yang tipis ya. Kalau musim panas bajunya tebal itu terbalik. Nih. Apa yang kamu lihat sini A adalah ini. Bukan nih. Jadi A adalah A yang bukan yang ini. A itu ini. Luas permukaan yang dengan arah Q dot. Yang Menerima panas. tegak lurus bukan? Tegak lurus, Pak. Lurus. Permukaan yang tegak lurus dengan Q dot, bukan permukaan yang sejajar. Ini ke sana, bukan yang sejajar tapi yang tegak lurus. Luas area, luas permukaan adalah luas permukaan yang tegak lurus. Ini ke sana, ini tegak lurus sama ini permukaan ini. Bukan ini, bukan juga sana. Ini sejajar sama arah ini sejajar sama arah. Yang tegak lurus dengan arah itu yang perlu diperhatikan. Hanya ada A yang tegak lurus. DT-nya, DT yang ini sejajar, ini sama ini. Bukan ini sama sana. Bukan ini sama ini, DT-nya. Ya, perhatikan ya. Kalau DT-nya yang searah sama aliran Q. Lihat juga, perhatikan tuh. Ini artinya lebih tinggi dari ngalirnya ke kanan. Kalau terbalik ngalirnya ke kanan. Ini menjadi ini supaya berbanding lurus jadi sama dengan ini harus ada konstanta. Gitu ya. Waktu belajar matematika ya. Berbanding lurus supaya berubah jadi sama dengan maka ada konstanta. Ini jadi masuk konstanta. Konstan. Konstannya adalah namanya, ada nggak di sini? Nih, thermal conductivity. Kamu pinjam buku kakak kelas kamu ya. Ini ada tabel thermal conductivity di belakang buku itu ada itu. Atau pinjam bahan dari kakak kelas kali tentang thermal conductivity. Ada tabelnya nih. Ada pertanyaan? Simple. Conductivity kalikan A kalikan delta T dibagi X. Ini dirubah jadi begini supaya nanti bisa digabung dengan konveksi. Ada pertanyaan? Berarti U apaan?
Kalau ini digabung, kalau ini disamakan, U adalah Cover X, Pak. K per X. Itu namanya overall heat transfer coefficient. Ini namanya overall heat transfer coefficient. Ini namanya thermal conductivity. Makin K-nya makin besar, berarti makin konduktor. Makin konduktor artinya pindah panasnya makin cepat. makin besar. Terus kalau mau pindah panasnya makin besar, K-nya sama, apa yang harus dilakukan? K-nya sama. Supaya Q-nya lebih besar, apa yang harus dilakukan? Luas permukaannya. Terus permukaannya harus lebih besar. Atau supaya ini lebih besar, Atau DT-nya, Pak. delta T-nya makin besar. Atau Jaraknya diperkecil, Pak. jaraknya diperkecil, tebalnya diperkecil, ditipiskan. Ini dibuat lebih tipis supaya Q-nya makin besar, atau ini dibuat makin besar, atau delta T-nya harus lebih besar. Sebaliknya supaya jadi 0, Q-nya gimana caranya? Supaya Q-nya jadi 0, konduktivitas tidak bisa 0. Ada harganya. Apakah A bisa 0? Apa selalu ada harga? Iya. Apakah X 0 bisa 0? Apa selalu ada harganya? Bisa 0? Tidak, Pak. Hah? Bisa? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa. X nggak bisa 0, A nggak bisa 0, K nggak bisa 0. Jadi supaya ini jadi 0, Delta T-nya, Pak. T2 sama dengan T1. T2 sama T1. Nanti ada soal. Abaikan konduksi. Misalnya gabungan konduksi konveksi. Abaikan konduksi artinya T2 dianggap sama dengan T1. Jadi tidak ada konduksi. Paham? Ini dicatat nih kalau perlu. Itu ada tuh soal-soal yang abaikan konduksi atau abaikan temperature drop temperatur, artinya ini sama. Kalau ini sama artinya Q konduksinya tidak dihitung. Untuk perhatikan tuh, dicatat kalau perlu. Itu ada soal begitu, soal gabungan konduksi konveksi. Dah. Kita balik ke sini. Ini satu lapis. Q sama dengan KA delta T pada X. Ini namanya Coulomb Fourier. Kalau begini T1 lebih besar T2. Ini jangan bingung sama simbol ya. Yang penting kalau gambarnya begini sih, yang lebih tinggi, titik yang lebih tinggi itu suhunya lebih tinggi. Jadi arahnya ke kanan. Kalau yang tadi ada di sini ya. Nah, kalau begini alirannya ke sana. Lihat gambar alirannya. Gambar alirannya ada di dalam benda padat. Ini konduksi. Jadi soal-soal tandanya ini. Ini lihat nih. Kita lihat ya.
soal. Atau dicontoh soal deh. Konveksi. Konduksi konveksi. Saya giniin lah. Tuh, agak ditutup sedikit. Tuh. Konduksi konveksi. Ya, Pak. Kenapa konduksi? Kenapa ini konduksi? Nanti ada tabel ini ya, ini saya maksud tadi ya. Ada lampiran 5 untuk tabel K. Ya. Coba dipinjam kakak kelasmu atau di yang energi kali. Atau kalau bisa pinjam buku Fit Engineering, kamu copy semuanya atau di scan semuanya juga boleh. Yang penting perlu ada ini appendix 5, lampiran 5. Kenapa ini konduksi? Yang example 51. Ya. Ini benar nggak konduksi nih? Benar, Pak. Kenapa konduksi? Karena melalui Bilang ini konduksi kan? Dari mana tahunya ini konduksi? karena panasnya melalui benda padat, Pak. Kaca di sini. Benda padat. Apalagi? Benda padat. Boleh juga. Apalagi? Karena diketahui suhu permukaan kedua sisinya, Pak. Nah, ini suhu permukaan, ini suhu permukaan. Nah, tuh. Ini suhu permukaan yang satu, ini suhu permukaan yang lain. Jadi ini adalah konduksi. Ini kunci yang pasti nih. Ini nggak mungkin nggak. Kalau begini saja bisa jadi gabungan konduksi konveksi. Nah, kalau gabungan itu bukan dua-duanya permukaan. Yang satu permukaan, yang lainnya fluida. Itu gabungan. Walaupun bisa jadi yang ditanya ini, tapi ini dikasih tahu one phase segini, terus ini fluid temperature. Nah, itu sudah bisa gabungan, bisa konveksi saja ya. Kalau yang ditanya through glass door, ini dikasih tahu one phase, ini fluid, itu bisa jadi artinya gabungan. Jadi yang pasti penunjukan konduksi itu adalah ini. Pasti ini adalah artinya konduksi. Kita ini dulu nih, untuk melihat dulu nih. Konveksi, kita lihat, untuk lihat itu dulu. Beda konduksi konveksi. Masih konduksi. Nah, ini sudah konveksi. Lihat contoh soalnya aja. Ini lagi enggak yang bisa lebih kelihatan. Agak susah. Ini agak susah yang tadi konveksi. Konduksi atau konveksi? Petunjuknya apa? Coba. Jangan diam aja, yang lain juga. Yang diam aja nggak bisa loh. Yang dulu waktu termo berkali-kali saya ngomong gitu kan ya. Kalau tidak aktif nggak akan bisa. Berusaha aja, berusaha. Aktif. Paling nggak dijawab dalam hati kalau nggak berani juga.
Ini apa nih? Konduksi konveksi nih. Ada suhu apa aja di sini? Fin ini artinya sirip, siripnya mesin. Kalau mesin itu ada garis-garisnya, itu namanya fin. Mesin motor itu ada silindernya, itu ada garis-garisnya tuh. Ada kalau topi koboi itu ada apanya tuh? Sisi-sisinya itu sirip lah, kayak gitu lah sirip. Fin. Jadi ada suhu apa nih? Ini suhu benda padat bukan? Iya Pak. Jadi termasuk permukaannya nih bukan? Suhu rata-rata sirip termasuk permukaannya nggak nih? Berarti ini suhu permukaan benda padat bukan? Iya Pak. Ya. Terus ada suhu apa lagi? Ini suhu Frida bukan? Iya. Jadi ini Iya, Pak. apa? Soal apa nih? Konveksi. Kombinasi ya Pak. Ini suhu permukaan gini nih. Bentar, saya gambarnya. Sirip tuh gini. Ini mesinnya. Nah ini sirip nih. Ada banyak begitu. Nah, gitu. Nah, suhu rata-rata itu termasuk suhu di permukaan ini bukan? Saya gambar pakai warna lain. Oh, kok ke sana ya? Oke. Nih pakai titik hitam. Suhu rata-rata termasuk suhu di permukaan nggak? Tadi kan soalnya suhu rata-rata ya. Termasuk di permukaan nggak? Iya Pak. Ya. Terus ada suhu apa lagi? Udara luar. Iya, Ya. suhu atmosfer Pak. Berarti ini apa soalnya? Konduksi konveksi. 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 Paham? Jadi nggak ada yang ngasih tahu. Itu konduksi atau konveksi. Ini kebenaran. Mana tadi ya? Kebenaran ada di itunya, ada data. Ada data ininya ya. Konveksinya segini, konveksinya segini gitu ya. Jadi tandanya dari tadi tuh, dari suhu yang diketahui itu permukaan dengan permukaan atau permukaan dengan Frida. Kalau permukaan dengan permukaan benda padat yang lain itu konduksi. Kalau permukaan benda padat dengan Frida atau Frida dengan benda padat itu artinya konveksi. Kalau gabungan tuh begini, permukaan yang luar atau yang dalam dengan itu permukaan yang jauh dengan Frida itu baru gabungan. Kalau cuman tadi itu ya ini dengan sana. Jadi bukan gabungan tapi masih yang tadi itu ini dengan ini. Karena apa namanya? Fin temperature rata-rata itu termasuk pinggirnya ya. Jadi kita lihat pinggirnya dengan ini, yang terdekat dengan ini. Jadi itu belum gabungan tapi baru konveksi. Kembali ke sini,
Nah, ini rumusnya begini. Nah, kamu coba ya. Kamu coba supaya hand on, supaya tangannya main jam 2. Walaupun gampang, tapi coba tetap kerjain ya. Jangan gampang nggak dikerjain. Bingung nggak kamu, Dar? Ini yang tingginya 2, ini kebalik 1, nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Coba saya pakai ini deh. Ini kalau selapis, ini kalau berlapis. Apa sih bedanya? Bedanya di sini. Bedanya ada kalau ini kan U saja ya. Ya enggak? U tadi apaan? Cover X ya. Ini cuma U saja. Kalau berlapis ada A, B, C. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, berlapis. Ini seri apa paralel? Kalau listrik, ini ada tahanan. Kamu belajar listrik nggak? Belajar, Pak. Nggak, belajar. Belajar. Ini seri apa paralel? Kalau ini ada tahanan. Seri. Kalau seri apa yang sama? Arus sama apa enggak? Arus yang melalui tahanan 1 sama tahanan 2 sama tahanan 3 sama enggak? Harusnya sama, Pak. Sama, harusnya sama. Ini kita Iya, lihat. sama, Pak. Ini kita lihat. Ini mirip sama arus enggak? Coba kita buat ini sudah nih bentuknya nih. Ini sama dengan ini enggak? Ini I, ini V, ini R. Analog nggak sama ini? 2 nih. Ini aliran panas. Tadi ya, supaya Q-nya ada, syaratnya apa? Supaya Q-nya tidak 0, syaratnya apa? Tadi. Supaya Q-nya tidak 0, syaratnya T1 sama T2-nya beda, Pak. Nah, ini mesti ada delta T. Delta T tidak boleh 0. Ya. Boleh, bisa kita bentuk begini nggak? Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Ini aliran panas. Ini aliran listrik. Arus listrik. Arus listrik, supaya ada arus listrik syaratnya apa? Kalau R selalu ada nggak? Tahanan bahan selalu ada nggak? Ada. Hah? Kalau Iya, ada bendanya, ada tahanannya nggak? Tahanan listriknya? Masa enggak? Selalu ada, Pak. Ada, Pak. Hah? Bisa nggak ada tahanan? Selalu ada, Pak. Ada, masalahnya kecil apa besar gitu kan? Iya. Nah, ini selalu ada. Jadi syaratnya ada I, syaratnya apa? V-nya tidak boleh Tidak boleh 0. tidak boleh 0. Sama dengan sama ini enggak? Supaya ada Q dot delta T-nya harus ada. Jadi ini mirip dengan aliran tahanan. Cuman ini tahanan panas namanya. Tahanan untuk terjadi tahanan panas lah, tahanan aliran panas. Kalau ini tahanan listrik. Ini analog.
Ini aliran arus, ini aliran panas. Ini penyebab aliran arus, ini penyebab aliran panas. Ini tahanan listrik, ini tahanan panas. Ini analog. Maka ini bisa dianalogkan dengan aliran listrik. Ya. Maka Q dot, ini kalau kita bilang A, Q dot A sama dengan Q dot B sama dengan Q dot C. Sama arus pengganti, ada arus pengganti ya, arus total. Sama nggak di listrik? Waktu belajar listrik, ini ada 3 tahanan, katakanlah gitu. Terus ada arus A, ada arus B, ada arus C. Sama nggak sama arus total? Sama, Pak. Sama. Yang ini juga begitu. Q dot A sama dengan Q dot B sama dengan Q dot C sama dengan Q. Q itu dari ujung ke ujung. Ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Nggak ada. Ngikutin ya, nggak ngerti. Tanggung sendiri loh. Ini yang paling mudah. Konduksi itu yang paling mudah dibandingkan dengan konveksi, apalagi radiasi yang paling susah. Jadi kalau ini nggak dapat poin ya sayang banget ya. Ini yang paling mudah nih, konduksi. Ya. Sekali lagi rumus dasarnya ini bisa dijadikan ini. Atau kalau oke, begini aja lah. Kita sama dengan DT per X per KA. Ini jadinya apa nih? Kalau U. Seper U. Apa U? X per K. Seper U, Pak. Per U. Ini jadinya seper U nih. Ini seper U. Yang ini tuh seper U. Seper UA ya. Itu bukan dikali tapi maksudnya ya. Dikirain dikali lagi. Mana caranya nulisnya? Ini tuh sama dengan seper UA. Jadi masing-masing lapis bisa ditulis begini. Ini untuk penomoran yang seperti ini ya. Kalau di buku jadi agak beda lagi. Harusnya saya samain ini, tapi udah terlanjur begini ya. Lapisan A, yang ini bisa dirubah jadi gini nggak? Ini dirubah jadi delta T sama dengan Q dot per UA, betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Betul ya. Maka untuk masing-masing lapis ini jadinya begini. Lapis A begini. Lapis A bedanya T1 sama T1 aksen. Ya, nih. Q dot A, Q dotnya Q dot A. U-nya UA, UA sama UO. UA sama UB sama UC beda. Bahannya beda. Ada pertanyaan ini. Lapisan B begini, lapisan C begini. Ada pertanyaan. Kalau dijumlah jadi begini. Ada pertanyaan. T1 min T1 aksen ditambah T1 aksen min T2 aksen ditambah T2 aksen min T2 jadinya T1 min T2. Jadi ditambah. Ini ditambah semua jadinya begini. Ada pertanyaan. Ini rumus untuk pindah panas plat berlapis. Ini ada 1, 2, 3 lapis. Kalau 4 ini bikin 4. Kalau 5 ini ada 5. Tapi 3 itu sih sudah banyak.
Lihat, 1 adalah yang paling luar, 2 yang paling luar. Dah. Nah, biasanya yang paling luar dikasih tahu, yang paling luar dikasih tahu T-nya. Nah, mungkin A-nya dikasih tahu. Kalau bahannya tahu K-nya nggak? Sama dengan R tadi. K-nya, konduktivitasnya tahu nggak? Bahannya dikasih tahu, harusnya K-nya tahu nggak? Lihat dari tabel. Harusnya tahu ya, ada bahannya, ada sifat, ada konduktivitasnya. Tinggal tebalnya. Kalau tebalnya dikasih tahu, ini tahu, katakanlah dihitung per A. Dapat nggak kidat per A? Halo? T1 tahu, T2 tahu, sifat bahan tahu, K-nya, tebalnya tahu. Dapat nggak kidat per A? Diam aja. Dapat tidak dapat? Dapat, Pak. Dapat. Nah ini ngitung kidat A, kidat totalnya. Nanti kalau mau hitung T1 aksen, dia balikin ke sini. Nah, dapat T1 aksen. Kan kidat A sama dengan kidat per A besar sama dengan kidat A per A besar kan? Pakai yang ini dapat T1. Pakai yang ini dapat T2 atau yang ini terserah. Dapat T2 aksen. T1 tahu, T1 aksennya dicari.